Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Ikotul Hima. Nama saya Aulia Vivi Dasari. Nama saya Aisyah Aprilia. Nama saya Sabrina Ruful Gazila. Nama saya Reni Novianti. Kami dari kelompok 5 Akan menjelaskan tentang organisasi itu apa. Oh ya guys, yang di sini yang mau jadi ketua siapa sih? Saya. Saya Mina juga. Kalian setuju yang mana? Elva aja. Oke, Elva ya jadi ketua. Oke. Secara umum, orang memahami organisasi sebagai wadah untuk mencapai tujuan dan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pada dasarnya, organisasi diklasifikasi ke dalam organisasi berorientasi pada keuntungan. Lazimnya dilakukan oleh perusahaan dengan memaksimalkan penggunaan sumber-sumber daya secara efisien. Pada sisi lain, organisasi sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang tidak mencari keuntungan. Organisasi bisnis dan sosial baik yang dimiliki swasta maupun pemerintah bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, keagamaan, olahraga, dan seni. Alasan mengapa organisasi perlu dibentuk antara lain organisasi sebagai kebutuhan manusia, kebutuhan sosial, memecahkan persoalan ekonomi, dan meningkatkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Berdasarkan pada struktur organisasi mempunyai dua pola, yaitu organisasi formal dan informal. Organisasi formal melaksanakan aktivitas-aktivitas manajemen dalam pencapaian tujuan. Organisasi informasi biasanya dibentuk secara dadakan, struktur yang tidak jelas dan fleksibel berdasarkan pada kepentingan individu dan tujuan yang tidak jelas. Dalam organisasi formal diperlihatkan bagian organisasi, organizational card, yang menggambarkan posisi setiap orang atas tanggung jawab dan hubungannya dengan bagian atau pekerjaan lain. Pada sisi lain, orang-orang dalam organisasi berinteraksi secara informal yang tidak jelas tugas dan tanggung jawab serta hubungan antara satu dengan yang lainnya disebut sebagai organisasi informal. Beberapa disiplin ilmu berkaitan dengan organisasi antara lain teori organisasi, perilaku organisasi, pengembangan organisasi, dan manajemen sumber daya manusia. Teori organisasi mengarah pada bagaimana mempelajari dan merancang dan dikembangkan untuk meningkatkan keefektivitasnya. Perilaku organisasi memfokuskan pada pemahaman tentang individu, kelompok, dan sistem dalam organisasi. Pengembangan organisasi berupa untuk mengubah, mengembangkan, dan memperbaiki organisasi dengan membantu dari ilmu-ilmu perilaku. Manajemen sumber daya manusia berfungsi dalam pengadaan, pengembangan, kompensasi, dan pemisahan tenaga kerja dalam organisasi. Struktur organisasi merupakan gambaran sistem kerja yang dibentuk agar setiap individu atau kelompok dapat memahami pekerjaannya dan mengetahui kepada siapa mempertanggungjawabkannya dalam organisasi. Efektivitas dan efisiensi merupakan dua konsep yang digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Efektivitas merupakan suatu ukuran pencapaian target yang dilakukan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan biaya untuk menghasilkan barang dan jasa. Seorang manajer yang efisien adalah seorang yang dapat menggunakan input atau tenaga kerja, modal, teknologi, dan informasi seminimal mungkin untuk menghasilkan barang atau jasa. Produktivitas kerja merupakan suatu konsep bagaimana pencapaian hasil organisasional yang diukur dari perbandingan antara input dan output. Sekian kami dari kelompok 5. Terima kasih. Oh iya teman-teman, kita punya pantun loh. Ke pasar nganter mama. Cakep. Di jalan ke Sadung Batu. Cakep. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo si pengganggu. Aku ya apa? Saya ketua di sini, pimpinan saya Abil Ali. Ya. Oh ya guys, yang di sini mau jadi ketua siapa sih? Saya. Aku pre.
Serius aja.